berangkat dari perkembangan dinamika alat komunikasi massa, maka salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah hoax. Bentuk kejahatan yang satu ini bisa saja terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, kejahatan ini juga merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai oleh seluruh elemen bangsa, termasuk aparatur sipil negara. Seperti apakah hoax, apa dampak dan bahayanya, bagaimanakah bentuk dan contoh-contohnya, serta bagaimanakah cara menangkal hoax tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Saat ini, hoax adalah merupakan bahaya terbesar. Jutaan orang sudah menjadi korban. Informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi seolah-olah benar adanya. Hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Jadi, hoax adalah berita bohong yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dan terdapat oknum yang sengaja membuat masyarakat resah dan percaya. Untuk itu, marilah menjadi masyarakat yang cerdas dengan melawan hoax. Menurut hasil survei Edelman Trust Barometer pada 2018, 76 hingga 80% masyarakat khawatir pemanfaatan hoax sebagai senjata untuk menciptakan ketidakstabilan dalam negeri. Hoax ada karena pihak yang tidak bertanggung jawab, karena didasari oleh berbagai motif untuk mendapatkan materi atau keuntungan. Popularitas. Yang ketiga, iseng. Dampak dari tersebarnya berita hoax sangat buruk seperti memicu perpecahan, pembunuhan karakter, menguntungkan pihak tertentu, membuat fakta tidak lagi bisa dipercaya, dan menyita waktu. Hindari diri dari berita hoax, apalagi jangan sampai kita ikut menyebarkan berita hoax. Kenali ciri-cirinya. Berita hoax didistribusikan melalui email, forum, WhatsApp, Facebook, dan media sosial lainnya. Fitur share di media sosial sangat mudah menyebarkan berita hoax. Isinya bombastis, biasanya memiliki judul yang provokatif. Kebanyakan menjelek-jelekkan kredibilitas seseorang atau institusi. Isinya tidak sesuai dengan pengetahuan dan tidak logika. Dan terkadang berita hoax juga terkesan ilmiah. Hal ini untuk memanfaatkan ketidaktahuan pembaca. Dan yang terakhir, sumber beritanya pun tidak. Bagaimana cara menentukan informasi bisa dipercaya atau tidak? Caranya yaitu pertama dengan melihat konteks. Cek latar belakang dibuatnya artikel. Apakah sudah sesuai dengan isu saat ini? Waspada dengan artikel atau video yang memiliki judul clickbait. Kemudian dengan melihat kredibilitas. Cek sumber informasinya. Jika berasal dari sebuah situs, apakah punya reputasi yang bagus dan bisa dipercaya? Atau apakah ada jurnal ilmiah yang menyangkut informasi tersebut? Atau kemudian yang ketiga, konstruksi berita. Cek struktur penulisan ataupun isi video. Apakah terdiri dari fakta-fakta atau hanya kumpulan opini dan juga spekulasi? Apakah ada bagian yang berpotensi menjadi bias dan bersifat propaganda atau mengadu domba? Kemudian dengan komparasi. Jangan mengambil kesimpulan dan percaya jika baru melihat dari satu sumber. Coba cek lagi artikel atau jurnal terkait lainnya yang kredibilitasnya dapat dipercaya sebagai bahan pembanding. Adapun caranya yaitu pertama, jika berupa gambar atau foto, cukup drag file foto hoax atau URL link ke situs pencarian, lalu beragam informasi berkaitan akan muncul. Atau jika berupa berita atau artikel, cukup copy paste berita di situs pencarian, maka beragam informasi terkait akan muncul. Atau klik kanan pada tulisan atau gambar, lalu kita klik search for. Jika menemukan berita hoax, maka screen capture atau salin URL dan kirim ke situs resmi di aduankonten@email.kominfo.go.id. Yuk, mari kita bijak menghadapi hoax.